Tapi justru dengan bahasa yang sederhana itu dia memberikan dirinya kepada orang tuanya untuk dicintai, untuk dipeluk, untuk digendong, untuk diberi makan, untuk dihangatkan, semuanya. Bukankah anak kecil ini memberikan dirinya untuk dicintai? Apakah saudara juga memberikan diri saudara untuk dicintai Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi pagi ada 85 anak-anak menerima komuni yang pertama. Mereka bersuka cita dan mereka telah lama merindukannya. Sejak kecil ketika dia bersama orang tuanya, maju ke depan orang tuanya mendapat komuni suci tubuh Kristus, dia hanya melihatnya dan dia hanya dapat berkat pada keningnya. Dia ingin meminta, namun belum waktunya. Kerinduan anak ini terus berkembang. Dia rindu untuk menerima tubuh Tuhan. Untuk itulah dia telah dipersiapkan oleh para pembina, oleh orang tua, diajari berdoa, diajari juga menerima pengampunan dosa dalam sakramen pengampunan. Setelah semua persiapan dianggap cukup, mereka menerima komuni. Kerinduan mereka yang lama itu terjawab. Sesuatu yang kita rindukan ketika kita mendapatkan pasti sangat berarti. Demikian juga kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu datang dengan berbagai macam keperluan, ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapat rezeki, ingin mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan momongan. Itulah kerinduan. Namun Yesus menjawab kerinduan itu bukan hanya dengan mengabulkan doa, tapi Tuhan Yesus lebih daripada itu, dia memberikan hidup yang kekal. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya, agar tubuh kita menjadi tubuh Tuhan, darah kita menjadi darah Tuhan. Tuhan mau bersatu dengan kita. Dan inilah yang istimewa di dalam perayaan Ekaristi, bahwa Tuhan bersatu dengan kita. Tuhan mau supaya dia tidak hanya memberi rezeki, memberi perlindungan seperti di padang gurun, menuntun umatnya dalam kesusahan, tetapi Tuhan mau bersama umatnya, bersatu, sehingga dia ikut mengalami peristiwa-peristiwa hidup kita. Peristiwa manusia lantas menjadi peristiwa Tuhan. Kalau ada orang Katolik dianiaya, sebetulnya Tuhan Yesus ikut serta menderita, teraniaya. Kalau ada orang Katolik yang bahagia, sukses, sesungguhnya Tuhan juga ikut di dalam sukacita. Betapa bahagianya kalau kita
mengalami kehendak Tuhan, yaitu bersatu dengan dirinya. Kita semua merindukan Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau melakukan kehendak-Nya, kita mau menerima rezekinya, kita mau menerima bagian hidup Tuhan yang penuh dengan segala kemakmuran, kelimpahan berkat. Maka Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Adakah sungguh Tuhan menjadi pusat? Saya bertanya dalam hati, bukankah pusat hidup itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita kunjungi? Kalau saya bandingkan, banyak orang sekarang ini berpusat pada HP. Ya, bangun tidur langsung buka HP, lihat. Sebentar-sebentar kembali ke HP. Jangan-jangan hidup kita berpusat pada benda ini. Dan benda ini sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Kalau Anda kehilangan HP, pada saat ini seolah-olah hidup Anda pun terganggu. Hidup Anda pun menjadi kacau. Semua seolah-olah ada pada HP ini. Memang nomor rekening, transfer, ya, catatan, semua pada HP itu. Seolah-olah bahwa HP ini menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, segala kebutuhan kita. Marilah kita sadari bahwa pusat kita bukan benda ini, tapi pusatnya adalah Yesus. Paling tidak kita diajarkan 3 kali kita mengunjungi Tuhan, yaitu pada jam 6 pagi kita doa malaikat Tuhan. Ya, kita diingatkan bahwa Tuhan hadir melalui Bunda Maria atas kabar malaikat Tuhan. Jam 12 siang kita kembali malaikat Tuhan. Jam 6 sore kembali kita berpusat pada Yesus dengan doa malaikat Tuhan. Kalau itu kita lakukan, lumayan Anda berpusat kepada Tuhan 3 kali. Tapi tradisi gereja lebih dari 3 kali, 7 kali. Ya, ada ibadat pagi, Vesper, Laudes, ada doa pada jam 3 sore memperingati Yesus wafat, ada doa lagi, doa penutup ibadat malam jam 9 malam, ada doa tengah hari, ibadat siang. Kalau Anda mau, pergilah ke Rawaseneng, biara terapis, atau mungkin di puncak ada biara suster-suster, di mana mereka masih melakukan 7 kali. Kalau hidup kita terpusat pada Tuhan, kita tidak akan kacau. Ibarat roda kita punya as, punya sentrum, punya poros. Banyak orang yang hidupnya bagaikan roda
yang menggelinding kemana saja, tidak tahu arah karena tidak berpusat kepada Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Karena itu dalam Ekaristi yang kita adakan setiap 2 minggu sekali, pada minggu kedua ini kita selalu menutup dengan adorasi suci. Kita berdoa di hadapan monstran, di hadapan Yesus yang hadir ditahtakan dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana pengalaman saudara selama ini berdoa adorasi? Itulah pusat hidup kita. Saya mengambil suatu pengalaman seorang imam yang bertugas belajar di luar negeri di Austria. Dia tadinya berangkat dengan bangga, saya akan studi di luar negeri. Tapi sampai di Austria dia sangat menderita. Bahasanya tidak tahu, musimnya berbeda, makanan pun tidak sesuai dengan lidah Indonesia. Tidak ada soto babat, tidak ada pecel, yang adanya roti, keju, daging, begitu makanan yang tidak sesuai dengan lidahnya. Dia mau curhat, tidak tahu dengan siapa. Waktu itu belum ada HP. Sehingga dia merasa terasing sendirian. Pada saat itulah dia menghadap pada sakramen Maha Kudus. Dia berdoa di depan tabernakel, dia berdoa di depan monstran. Dia tidak tahu harus mengeluh apa kepada Tuhan, tetapi dia merasakan akhirnya kehadiran Tuhan. Seolah Tuhan mendengar semua keluhan-keluhan, harapan-harapan. Dia rindu seorang sahabat. Dia rindu seorang yang memberi kehangatan. Akhirnya dia menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi karena sukacita. Bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia. Tuhan Yesus hadir. Tidak hanya dalam sabda kitab suci, tapi Tuhan Yesus hadir secara fisik di dalam tubuh Kristus. Kehadiran Tuhan inilah yang memberi penghiburan, kekuatan kepadanya. Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini aku ada di tengah-tengah kamu. Dia menceritakan pengalamannya bahwa sesungguhnya bukan kita menerima Tuhan yang hadir dengan tubuhnya. Inilah tanda kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan dirinya, hidupnya kepada orang yang dicintai. Tuhan telah memberikan semuanya, termasuk tubuh dan darahnya. Apakah kita juga mau menyerahkan tubuh kita, darah kita, segala
masa lalu yang penuh dengan beban, atau masa depan yang penuh dengan beban juga, kekhawatiran, ketakutan. Dalam tabernakel Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Bagi kita sesungguhnya doa di depan sakramen Maha Kudus itu doa tanpa kata-kata, doa yang utuh, doa penyerahan hidup kita, penyerahan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan tubuh, darah, membutuhkan kita juga jawaban untuk memberikan tubuh dan darah kita kepada Dia. Kalau digambarkan mungkin gambarannya seperti seorang anak kecil. Anak kecil yang belum bisa berbicara. Tapi justru karena belum bisa berbicara, mungkin hanya menangis, mungkin hanya merengek sedikit. Tapi justru dengan bahasa yang sederhana itu dia memberikan dirinya kepada orang tuanya untuk dicintai, untuk dipeluk, untuk digendong, untuk diberi makan, untuk dihangatkan, semuanya. Bukankah anak kecil ini memberikan dirinya untuk dicintai? Apakah saudara juga memberikan diri saudara untuk dicintai Tuhan? Tuhan menunggu kita untuk mengasihi kita, untuk meringankan beban kita, untuk mengajarkan kepada kita kelemah lembutan. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, sehingga yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Maka nanti pada doa adorasi, marilah kita memberikan diri kita untuk dicintai Tuhan. Dia yang memberikan tubuhnya, hidupnya, mengundang kita juga untuk memberikan tubuh, hidup kita seluruhnya. Kita berpasrah, kita menyerahkan, ini Tuhan saya. Demikian juga yang dilakukan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Setelah dia seharian bekerja keras melayani orang-orang, dia menyisihkan waktu 1 jam untuk duduk di depan sakramen Maha Kudus, untuk menimba lagi kekuatan cinta Tuhan, untuk kembali menyerahkan semua beban-beban yang dia alami hari ini, beban-beban yang ditanggungnya dari orang-orang yang menderita. Maka dalam doa adorasi itulah intinya, hadirlah secara utuh kepada Tuhan tanpa kata-kata, serahkanlah semuanya. Kita tidak lagi jual beli pada Tuhan. Berdoa, saya minta ini Tuhan, kalau Tuhan kasih saya akan melakukan pengorbanan, saya mau ke gereja setiap hari. Bukan itu. Kita tidak bargaining dengan Tuhan, tetapi kita berserah diri kepada Tuhan yang berserah diri kepada kita. Persatuan hanya terjadi kalau
kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan telah menyerahkan diri kepada kita. Kita tidak lagi hanya meminta dan akhirnya Tuhan memberi. Bukan. Kita mau bersatu dengan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Dan itulah indahnya. Indahnya Ekaristi. Indahnya doa adorasi. Kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan dan Tuhan menyerahkan diri pada kita, maka Tuhan hidup di dalam diri kita. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam kasih. Maka Tuhan Yesus melalui adorasi mengatakanlah, tinggal padaku. Tinggallah pada Yesus. Dan biarlah Yesus tinggal di dalam dirimu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam hidupku, dalam imanku. Penderitaan kita menjadi penderitaan Tuhan, sukacita Tuhan, sukacita kita. Bukankah dalam sengsara dan salibnya semua penderitaan kita juga ditanggung olehnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terutama pada saat Anda kesepian, datanglah kepada Yesus. Sehingga kita sungguh akan mengalami perjumpaan. Setiap perjumpaan ada sesuatu berkat tersembunyi di balik perjumpaan itu sendiri. Perjumpaan kita dengan Tuhan dan akhirnya juga persatuan dengan Tuhan adalah suatu sukacita, suatu kebahagiaan, sehingga kita tidak lagi takut akan apapun. Mungkin ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan berjumpa Tuhan. Paulus mengatakan, sekarang ini aku bertemu dengan dia samar-samar seperti di dalam cermin. Tapi nanti aku akan berjumpa dengan dia muka ke muka. Maka kematian tidak lagi menakutkan, karena kita sudah terbiasa berjumpa dengan Tuhan dan merindukannya. Kematian justru menjadi sarana puncak perjumpaan kita dengan Tuhan. Kematian justru merupakan suatu pemenuhan persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Maka kalau saudara sudah terbiasa berjumpa dengan Tuhan walau samar-samar seperti dalam cermin, Anda tidak lagi akan menderita kesepian. Anda bukan anak yatim piatu, tapi kerinduan Anda akan kasih dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Marilah kita lihat kerinduan-kerinduan yang tersamar di dalam hidup kita, di balik penderitaan, di balik penyakit, di balik semua kelemahan kekurangan kita.
Melalui semua peristiwa-peristiwa itu Tuhan mengundang saudara, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu anak kecil yang baru berumur 3 tahun. Dan kalau dia salah dan dia dimarahi oleh orang tuanya, dia langsung pergi ke altar kecilnya. Dia punya altar kecil di rumahnya. Di situ ada patung Bunda Maria dan ada 2 lilin. Dan anak kecil itu berdoa di depan Bunda Maria itu. Entah ini cara untuk menghindari kemarahan orang tuanya, ya, tapi menurut saya anak ini benar. Dia mau berpusat kembali kepada Bunda Maria. Dia mau berpusat lagi pada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Mari kita juga membuat altar di dalam rumah kita. Kalau suami istri berantem atau kalau tetangga mengganggu saudara, kembali ke laptop, kembali kepada Tuhan, kembali pada Bunda Maria, dan Anda akan memperoleh kekuatan baru, memperoleh bimbingan-pimpinan baru, dan Tuhan sungguh Allah yang tidak meninggalkan kita. Berhentilah untuk berkeluh kesah, tapi serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan, angkatlah bebanku, aku sudah tidak kuat lagi. Serahkan pada Tuhan. Dan pasti akan terjadi mujizat-mujizat seperti bagaimana mujizat-mujizat Ekaristi terjadi. Bahwa Tuhan selalu rindu padamu. Bukan saja kita rindu pada Tuhan, tetapi Tuhan rindu kepada kita. Di Israel, di atas sebuah bukit, di sana ada kapel. Kapel itu namanya Kapel Dominus Flevit. Dominus Tuhan, Flevit menangis. Disitulah Yesus menangisi Yerusalem. Jadi gambarannya kapel itu adalah bentuknya seperti air mata yang menetes. Disitulah Yesus menangisi Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem yang tercerai-berai. Aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakku. Seperti seekor ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kalau Anda sulit merindukan Tuhan, lihat Tuhan merindukan saudara. Mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan inilah yang istimewa di dalam iman Katolik kita, bahwa Tuhan tidak hanya memberi rezeki, Tuhan tidak hanya memberi air yang mengalir dari wadas, Tuhan tidak hanya membebaskan kita seperti di padang gurun dari ular-ular beludak dan kalajengking,
Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Bukan. Tapi Tuhan sendiri menjadi makanan. Tubuhku benar-benar makanan. Dan darahku benar-benar minuman. Dia memberikan hidupnya. Memberikan hidup agar kita berkelimpahan. Aku datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Barang siapa menyerahkan diri pada Tuhan, maka dia bersatu dengan Tuhan, dan segala milik Tuhan juga menjadi milik kita, yaitu hidup yang abadi dan kekal. Maka dalam perayaan tubuh dan darah Tuhan kita ini, marilah kita bersama menyerahkan diri kita supaya kita bersatu dengan Tuhan, sehingga kita pun akan menjadi makanan satu sama lain. Kita menjadi berkat seperti Yesus menjadi berkat untuk kita.